Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 215. Setelah meninggalkan Gunung Baihe, Su Chen dan Wei Changtian kembali ke Linyang. Su Chen menghitung waktu dan berencana pergi ke Gunung Xingyun bersama Zheng Ani dalam beberapa hari ke depan. Saat itu tengah malam, memandangi langit yang penuh bintang, Su Chen bergumam pada dirinya sendiri. Masih setengah tahun sebelum adegan 7 bintang berturut-turut bisa terjadi, jadi kita harus mempercepat. Pada saat ini, Lin Ruohan sedang duduk di tempat tidur dengan mata kosong, memegang laporan di tangannya, tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa berhenti apapun yang terjadi. Lin Ruohan muntah seteguk darah beberapa hari yang lalu dan dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaannya bagaikan sambaran petir baginya. Karena dokter di rumah sakit mengatakan bahwa organnya perlahan-lahan rusak dan usianya mungkin kurang dari setengah tahun lagi. Huaxia Zonghai, area Villa Longjing. Ada seorang lelaki tua sedang duduk di halaman area villa sambil memegang kipas angin di tangannya dan bersantai di bawah sinar matahari. Di sampingnya, ada seorang pria yang seumuran dengannya, mengenakan jubah abu-abu, tampak seperti makhluk abadi dan penguasa dunia. Saat itu, sebuah sedan Rolls-Royce hitam berhenti di depan pintu villa. Ketika dia melihat Rolls-Royce, lelaki tua berjubah abu-abu itu tersenyum dan berkata, "Tuan, Tuan muda telah kembali." Saat lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara, pintu Rolls-Royce terbuka, dan Wu Haojiang tersandung dari kursi belakang. Tubuhnya ditutupi kain kasa, dan dia tampak dalam keadaan menyedihkan. Pria di Jiangnan telah pergi. "Tuan, apa yang terjadi? Saya terluka parah. Paman Guo, cepat, bantu aku." Melihat pemandangan ini, tidak hanya lelaki tua berjubah abu-abu, tetapi lelaki tua yang berjemur di bawah sinar matahari juga ikut duduk dan buru-buru menyapanya. Dan lelaki tua ini tidak lain adalah ayah Wu Haojiang, Wu Donglou. Dan lelaki tua berjubah abu-abu itu adalah pengawalnya, Guo Xiangtai. "Nak, apa yang terjadi? Luo Jiuyuan menjaga keluarga Wu, bagaimana kamu bisa terluka?" "Ayah, sesuatu terjadi pada keluarga Wu kami. Di Jiangnan, seorang anak laki-laki pelanggar hukum muncul. Dia tidak hanya menghancurkan pabrik farmasi yang keluarga kami bekerja sama dengan kamar dagang Hanguo Xinluo, tetapi dia juga membunuh cucu dan cucumu. Luo Jiuyuan tidak bisa berbuat apa-apa juga. Aku lolos dari tangan pembunuhnya dan dibunuh olehnya. Jika aku tidak pintar dan menyelamatkan hidupku, aku akan dibunuh oleh Su Chen sekarang," kata Wu Haojiang. Su Chen, Wu Donglou dan Guo Xiangtai saling memandang dan menjadi curiga. Kapan karakter seperti itu muncul di Jiangnan? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. "Ayah, anak itu adalah bintang baru di Jiangnan. Sekarang, satu-satunya orang yang dapat mengembalikan reputasi keluarga Wu adalah kamu. Jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Beraninya kamu menyerang keluarga Wu kita. Apa menurutmu aku, Wu Donglou, tidak bisa membawa pisau?" Setelah berbicara, Wu Donglou berkata kepada Guo Xiangtai, "Lao Guo, bantu aku menghubungi Nyonya Sanya Wich Gucut dan minta mereka datang dan membantu." Bahkan Luo Jiuyuan mati di tangannya, jadi masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan meminta mereka datang. "Saya mengerti, Guru, bantuan ini telah kami terima selama 5 tahun, dan inilah waktunya untuk membayarnya kembali." 2 hari kemudian, Su Chen menelepon Zheng Ani dan bersiap untuk pergi ke Gunung Xingyun. "Tuan, tolong lihat apakah rok mini saya terlihat bagus. Saya memakainya khusus untuk Anda." Setelah masuk ke dalam mobil, Zheng Ani berkata dengan sangat provokatif. Su Chen terus mengemudi, mengabaikan Zheng Ani sama sekali. "Ngomong-ngomong, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apapun itu, katakan saja." "Oke, kenapa kamu masih ingin berlatih bela diri?" Mendengar ini, Zheng Ani menghela nafas dan berkata, "Meskipun kakak laki-lakiku yang tidak kompeten tahu cara bermain, dia adalah pewaris pertama keluarga Zheng kami, dan sebagai saudara perempuan, aku hanya bisa membantunya, jadi aku ingin belajar lebih banyak. Jika ada masalah di masa depan, dia juga punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, hidup dalam keluarga besar itu terlalu berbahaya." Su Chen tersenyum. Sepertinya dia cukup bijaksana dan bisa memikirkan banyak hal. Dikatakannya, dalam keluarga besar tidak hanya ada intrik, tapi juga hidup dan mati. "Tuan, itu Starbucks di depan. Kami dan wanita bernama Xiao Yun telah mengatur untuk bertemu di sana." "Bagus." Setelah memarkir mobil, keduanya masuk bersama. "Ani, aku di sini." Segera setelah saya masuk, saya mendengar suara lembut, yang terdengar sangat menyenangkan di telinga saya. "Kakak Yun." Karena hubungan keduanya belum terkonfirmasi, Zheng Ani selalu memanggil Xiao Yun seperti ini. Xiao Yun cantik dan terlihat sangat muda. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang berusia 30-an. Terlebih lagi, sosoknya yang menggerakkan dan keanggunannya yang menawan penuh dengan pesona dan pesona wanita oriental. Setelah duduk, Xiao Yun melirik Su Chen. Ditemukan bahwa tidak ada gejolak mental di tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa dia hanyalah orang biasa,
dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri. Bahkan bisa dikatakan mereka adalah orang-orang dari dua dunia. Ani, siapa ini? Xiao Yun bertanya dengan sopan. Saudari Yun, namanya Su Chen. Dia tuanku. Bukankah dia sangat tampan? Kata Zheng Ani dengan antusias. Menguasai. Xiao Yun tampak terkejut dan berkata tidak percaya. Karena dia ingin menerima Zheng Ani sebagai muridnya. Jika dia mengambil orang lain sebagai muridnya, rencananya akan hancur. Terlebih lagi, orang ini tidak memiliki fluktuasi mental apapun di tubuhnya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi Master Ani? Oh, Saudari Yun, bukan itu yang kamu pikirkan. Dia adalah guru yang mengajariku cara mengemudi, dan aku sangat mengaguminya, kata Zheng Ani dengan kekaguman di matanya. Mendengar ini, Xiao Yun menghela nafas lega. Kalau hanya Master Balap Drak, tidak apa-apa. Ini hanya pertengkaran kecil, tidak akan mempengaruhi dirimu sendiri. Ani, bagaimana kamu mempertimbangkan apa yang aku katakan sebelumnya? Ini adalah batas waktu terakhir. Jika kamu tidak setuju, mungkin sudah terlambat, kata Xiao Yun dengan sedikit khawatir. Kebaikan. Terlambat. Su Chen dan Zheng Ani sama-sama memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Mereka tidak tahu mengapa Xiao Yun mengatakan ini. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Ada 4 sekte di Gunung Xingyun, dan sekte Yun Sui kami adalah salah satunya. Pada titik ini, Xiao Yun menyisir rambutnya karena kebiasaan dan melanjutkan. Saat ini setiap tahun, 4 sekte besar akan merekrut murid secara seragam. Setelah waktu berlalu, mereka tidak bisa lagi merekrut murid. Mereka hanya bisa menunggu 1 tahun lagi. Itu sebabnya saya katakan ini adalah batas waktu terakhir. Saya harap Anda dapat memberi saya jawaban, karena bakat Anda sangat bagus, saya tidak ingin melewatkannya dengan mudah, saya yakin hanya dalam 1 tahun, Anda bisa menjadi pemimpin sekte Yun Sui, dan Anda bahkan mungkin memenangkan kejuaraan 4 seni bela diri. Bab 216. Saat berbicara, nada suara Xiao Yun cukup tulus, dan terlihat jelas bahwa dia berbicara dari lubuk hatinya. Tapi Zheng Ani masih belum bisa mengambil keputusan, jadi dia menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan di tangan Su Chen. Jika dia membiarkan dirinya pergi, maka dia akan pergi, jika tidak, dia tidak akan pergi. Kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Tapi aku sedikit takut, kata Zheng Ani lembut. Aku ikut denganmu, apa yang kamu takutkan? Benarkah, Tuan, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Kata Zheng Ani dengan mata berbinar. Kebaikan. Melihat Su Chen ingin pergi, ekspresi Xiao Yun menjadi tidak wajar. Dia hanya menyukai Zheng Ani, bukan dia. Dia hanyalah orang biasa tanpa bakat apapun. Apa jadinya jika dia pergi bersamanya? Ani, kamu salah paham. Sekte Yun Sui kami adalah sekte tersembunyi dan memiliki persyaratan ketat untuk merekrut murid, jadi kamu hanya bisa pergi ke sana, tapi dia tidak bisa. Tidak, aku bersama tuanku. Jika dia tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Ini. Xiao Yun terdiam sesaat dan tampak malu. Meskipun Zheng Ani sangat berbakat, jika dia membawa sampah, itu akan lebih merupakan kerugian daripada keuntungan. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa sektemu sedang merekrut murid? Saya akan mengikuti prosedur normal, jadi kamu tidak perlu malu, kata Su Chen dengan tenang. Apakah ini benar? Tentu. Xiao Yun tampak bahagia. Jika orang bernama Su Chen ini mengikuti prosedur perekrutan normal, maka itu tidak ada hubungannya dengan dia. Untuk orang seperti dia yang tidak mengalami gejolak mental, meskipun dia ikut serta dalam penilaian, dia tetap akan tersingkir. Kalau begitu, sudah beres. Besok adalah hari terakhir untuk merekrut murid. Aku akan memberimu alamatnya nanti. Jangan terlambat. Oke, tidak masalah. Malam itu, Su Chen hanya mandi dan bersiap untuk kembali beristirahat. Tetapi ketika melewati ruang kerja Lin Ruohan, saya menemukan bahwa dia berada dalam keadaan linglung di sana, tidak bergerak di depan komputer, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Su Chen sedikit mengernyit, apa yang terjadi dengan gadis konyol ini? Segalanya tampak aneh akhir-akhir ini. Tepat ketika Su Chen hendak masuk, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh melintas melewati jendela. Meskipun itu hanya sesaat, Su Chen berpikir dia tidak akan salah. Haha, menarik sekali. Kamu benar-benar berani bertingkah liar di sini. Setelah keluar, Su Chen bergegas maju dengan langkah yang kuat. Hanya dalam beberapa napas, dia berhasil menyusul bayangan hitam itu dan mendapatkannya. Memang benar pahlawan telah muncul sejak masa muda sejak zaman kuno. Meski aku hanya menggunakan 50% kecepatanku, aku sangat terkejut bisa menyusulmu dalam beberapa detik. Melihat lelaki tua di seberangnya, Su Chen merasa dia tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Orang tua di depanku tidak lain adalah Yan Yixian, yang muncul di Gunung Baihei beberapa hari yang lalu. Siapa kamu? Su Chen bertanya di malam hari. Haha, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yan Yixian. Saya datang menemui Anda kali ini karena saya menyukai bakat luar biasa Anda dan ingin menerima Anda sebagai murid saya. Mendengar ini, Su Chen tersenyum dan berkata, sepertinya kamu telah memenangkan bakat luar biasaku. Ya,
Saya juga hadir saat Anda dan Luo Jiuyuan berduel 2 hari lalu, jadi saya sangat tergoda oleh Anda dan ingin menerima Anda sebagai murid tertutup. Yan Yixian mengelus jenggotnya dan dewa tua itu berkata dengan tenang. Di matanya, Su Chen tidak punya alasan untuk menolak, karena dia bisa membawanya ke sekte tersembunyi. Untuk mendapatkan sumber daya budidaya yang lebih baik. Kamu ingin menerimaku sebagai murid. Su Chen mengangkat alisnya. Itu benar. Apakah kamu layak? Engah. Mendengar kata-kata Su Chen, Yan Yixian hampir memuntahkan seteguk darah lama dan berkata. Nak, izinkan aku memberitahumu, aku, Yan Yixian, telah mencapai level seniman bela diri junior. Sebaiknya kamu berpikir hati-hati dan ikuti aku. Aku jamin aku bisa meningkatkan kekuatanmu ke level lain. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak layak. Pergilah dari pandanganku dalam 3 detik. Su Chen, aku tahu bakatmu sangat bagus, jadi aku sedikit sombong, tetapi kamu harus ingat bahwa meskipun bakatmu sangat bagus, aku telah berlatih selama bertahun-tahun, dan dalam hal kekuatan, aku jauh lebih unggul darimu. Jika kamu tidak menerimanya, jika demikian, kita berdua dapat membandingkan catatan. Jika kamu kalah, terima saja aku sebagai tuanmu. Jika aku kalah, pergi saja. Su Chen dan Luo Jiuyuan juga menolak Yan Yixian, tetapi ada perbedaan mendasar di antara mereka. Bakat Luo Jiuyuan sangat bagus, tapi bagaimanapun juga dia sudah tua. Bahkan jika dia tidak bisa diterima sebagai muridnya, tidak ada yang perlu disesali. Tapi Su Chen berbeda. Dia masih muda dan tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Masa depannya tidak terbatas. Saat itu, dia juga akan terkenal di dunia seni bela diri. Karena kamu sedang mencari pemukulan, aku hanya bisa memintamu untuk menyerah. Su Chen gila, tapi Yan Yixian tidak marah sama sekali. Menurutnya, orang kuat harus memiliki kesombongan sehingga dia mau menyerah pada orang lain. Dan dia masih muda, jadi wajar jika memiliki kesombongan seperti itu. Su Chen, karena kamu setuju, ayo kita mulai. Lagi pula, ini sudah larut. Kamu harus menjadi murid nanti, jadi jangan buang waktu lagi. Mengenai diskusi keduanya, Yan Yixian sangat percaya diri. Dia adalah master di tingkat Wuzong, belum lagi provinsi Jiangnan. Melihat seluruh Tiongkok, dia adalah master yang terkenal. Jika dia ingin mengalahkan anak muda ini, itu akan mudah. Memikirkan hal ini, Yan Yixian sudah ingin tersenyum diam-diam. Meskipun Su Chen memiliki bakat yang hebat, dia masih terlalu muda dan tidak memahami bahaya dunia. Dia jatuh ke dalam perangkapnya sendiri dalam beberapa kata dan bertarung dengan dirinya sendiri. Su Chen, jika kamu siap, ambil tindakan saja. Aku tidak ingin dikatakan menindas yang kecil. Yan Yixian berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan bangga. Kalau begitu, aku akan mengambil tindakan. Bagus. Yan Yixian baru saja setuju, dan dalam sekejap mata, Su Chen muncul di depannya. Bagaimana mungkin? Jarak keduanya lebih dari 10 meter, kenapa mereka bisa melesat dalam sekejap mata? Biarpun itu teleportasi, tidak secepat itu. Sebelum Yan Yixian mengetahui apa yang sedang terjadi, dia merasakan sakit parah datang dari perut bagian bawahnya. Seolah-olah kekuatan yang luar biasa telah menghantamnya. Engah. Yi Laoxue meludah dari mulut Yan Yixian dan diusir oleh Su Chen, mematahkan pohon besar di belakangnya sebelum berhenti. Bangun dari tanah, kepala Yan Yixian berdarah dan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah dia benar-benar dikalahkan olehnya? Bagaimana ini mungkin? Naskahnya tidak ditulis seperti itu. Dia adalah ahli seni bela diri. Kamu berada di levelmu dan kamu masih ingin menerimaku sebagai muridmu. Bagaimana kamu bisa memberiku keberanian? Su Chen berkata tanpa berkata-kata. Rasanya lelaki tua di depanku ini pasti mengidap penyakit Alzheimer. Bersambung.